Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ruswati. Hari ini kita akan belajar tentang sel. Sel ini merupakan materi kelas 11 semester 1. Waktu kelas 10, kalian mungkin sudah belajar materi bab 1 tentang ruang lingkup biologi. Nah, di situ kalian sudah belajar tentang tingkat organisasi kehidupan ya, bahwa setiap makhluk hidup itu berawal dari sel. Nah, sel itu awal mulanya itu tersusun oleh molekul. Molekul itu akan membentuk sel, sel kemudian akan membentuk jaringan. Jaringan kemudian akan membentuk organ, kemudian sistem organ, dan organisme. Nah, di sini makhluk hidup itu yang berawal dari tersusun oleh sel. Nah, tipe sel dibagi menjadi dua, ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik artinya sel yang tidak memiliki membran inti atau membran nukleus. Nah, contohnya apa? Contohnya ada satu sel yang punya tipe prokariotik yaitu monera atau bakteri. Jadi hanya monera saja. Nah, kemudian eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Contohnya ada banyak, ada sel hewan, ada sel tumbuhan, ada protista, ada fungi. Nah, keempat sel ini merupakan sel eukariotik. Nah, ini adalah contoh gambaran bakteri E. coli, ya. Bakteri E. coli. Struktur fungsi bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini merupakan bakteri yang sering dijajikan penelitian karena dia mudah ditemukan. Dia biasanya keluar bersama feses manusia. Karena bakteri E. coli ini ada di dalam usus besar manusia. Bakteri E. coli ini bukan bakteri yang merugikan, namun bakteri yang bermanfaat bagi tubuh manusia karena dia membantu proses pencernaan serat, membantu proses pembusukan, dan membentuk vitamin K. Ya, kita pelajari satu-satu bagian-bagian dari bakteri E. coli. Yang pertama ada kapsul. Kapsul ini bagian terluar. Dia fungsinya untuk menempel pada substrat. Nah, substratnya di sini apa? Substratnya itu macam-macam. Misalkan dia bakteri penyebab sakit gigi, maka substratnya itu adalah contohnya gigi manusia yang menyebabkan gigi berlubang itu salah satunya bisa disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua ada dinding sel. Dinding sel ini fungsinya memberi bentuk sel. Yang ketiga, ada membran sel. Membran sel ini fungsinya mengatur keluar masuknya zat dari dalam sel keluar sel. Selanjutnya ada sitoplasma, itu adalah tempat reaksi kimia. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini fungsinya untuk sintesis protein. Nah, yang terakhir DNA sirkular itu sebagai pembawa informasi genetik. Ya, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang sel tumbuhan. Oh, yang terakhir ada plasmid, ketinggalan. Plasmid ini fungsinya untuk perkembangbiakan bakteri.
Ya, ini adalah sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu berbeda dengan sel bakteri karena di sini organelnya lebih lengkap, lebih kompleks. Bagian-bagiannya, yang pertama ada membran plasma, tadi sudah disebutkan di sel Monera itu sama fungsinya, kemudian dinding sel juga sama, kemudian sitoplasma juga sama, tempat reaksi kimia, mitokondria. Nah, mitokondria ini fungsinya untuk respirasi sel. Respirasi sel menghasilkan ATP atau energi. Jadi ketika kita makan C6H12O6 plus O2 akan dihasilkan CO2 plus H2O plus ATP. Ini terjadinya di mitokondria. Nanti kita bahas lebih dalam di kelas 12. Sedangkan kloroplas ini fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Nah, kemudian nukleus ini fungsinya mengatur semua aktivitas sel. Kemudian ada membran inti, pembungkus inti. Ada ribosom sama fungsinya untuk sintesis protein. RE kasar itu fungsinya sama dengan ribosom, sintesis protein. Kemudian mikrotubulus itu untuk penyokong atau penguat. Badan Golgi itu fungsinya untuk sekresi sel. Vesikel itu nantinya akan membentuk lisosom. Lisosom ini untuk untuk mencerna organ-organel yang sudah tidak berguna lagi untuk tumbuhan itu. Jadi bukan mencerna, tapi lebih kepada menyimpan organel-organel sel yang sudah tidak berguna lagi. Vakuola itu tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas sel hewan. Nukleus tadi fungsinya ya sama untuk mengatur semua aktivitas sel. Mikrofilamen, mikrotubulus itu sebagai penyokong penguat. Vesikel itu untuk pencernaan intraseluler atau menampung organel-organel sel yang sudah tidak berguna. Membentuk lisosom. Nah, lisosom ini untuk pencernaan intraseluler. Nah, kemudian ini sitoplasma. Sitoplasma itu berupa cairan, tempat reaksi kimia, tempat organel-organel sel. Kemudian ini RE kasar. Kenapa disebut RE kasar? Karena di sini mengandung ribosom. RE halus fungsinya untuk sintesis lemak. Kalau RE kasar fungsinya sama dengan ribosom untuk sintesis protein. Badan Golgi sama ya untuk sekresi sel. Kemudian di sini ada sepasang sentriol. Ini fungsinya untuk pembelahan sel. Nah, di sini ada membran sel atau membran plasma. Fungsinya sama dengan yang di sel Monera. Mitokondria tadi fungsinya untuk sintesis protein. Mitokondria fungsinya untuk respirasi sel menghasilkan ATP. Oke, demikian pembahasan kita tentang sel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.